Hai teman-teman, siapa nih yang suka sejarah dan tempat-tempat bersejarah? Kali ini kita akan bahas tentang sebuah masjid yang punya cerita dari zaman nabi-nabi dulu, yaitu Masjid Al-Aqsa. Masjidil Aqsa adalah salah satu tempat paling suci bagi umat Islam, yaitu setelah Masjidil Haram yang di Mekah dan Masjid Nabawi di Madinah. Masjidil Aqsa keindahan yang tak terlupakan. Masjid ini terletak di kota tua Yerusalem. Tempatnya di kompleks yang dikenal sebagai Haram Al-Sharif atau Temple Mount. Kompleks ini merupakan salah satu situs paling suci di dunia. Tidak hanya bagi umat Islam, tetapi juga bagi umat Yahudi dan Kristen. Yerusalem adalah kota yang memiliki sejarah panjang dan penting bagi tiga agama besar, monoteisme, Islam, Yahudi, dan juga Kristen. Masjid Al-Aqsa berada di dalam tembok kota tua Yerusalem, sebuah kawasan bersejarah yang sangat padat dengan situs-situs keagamaan dan budaya. Kompleks ini merupakan dataran tinggi yang didominasi oleh bangunan-bangunan keagamaan. Sebelum adanya Islam, situs ini telah menjadi tempat suci bagi berbagai agama. Menurut kepercayaan Yahudi, disinilah berdiri bait suci pertama dan kedua. Banyak ulama berpendapat bahwa masjid ini telah ada sejak zaman Nabi Sulaiman. Masjidil Aqsa pernah disebutkan dalam Al-Quran, yaitu surah Al-Isra ayat 1. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya, yaitu Nabi Muhammad, pada malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang telah kami berkahi sekelilingnya agar kami perlihatkan kepadanya sebagian tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya Dia Maha mendengar lagi Maha melihat. Masjidil Aqsa berada di kota Al-Quds, Baitul Maqdis, yang saat ini seluruh dunia mengenalnya dengan kota Yerusalem. Nama Al-Aqsa berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti yang diterangkan pada surah Al-Isra ayat 1. Masjid Al-Aqsa merupakan masjid kedua di bumi setelah Masjidil Haram di Mekah Al-Mukarramah. Seperti sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diriwayatkan dalam hadis dari Abu Dzar bahwa ia berkata, "Aku bertanya, ya Rasulullah, masjid apa yang pertama kali dibangun di muka bumi ini?" Beliau menjawab, "Masjid Al-Haram." Aku bertanya, "Kemudian apa?" Beliau menjawab, "Masjid Al-Aqsa." Aku bertanya, "Berapa jarak waktu di antara keduanya?" Beliau menjawab, 40 tahun. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Selain itu, Nabi Muhammad SAW bersama para sahabat sebelum hijrah melaksanakan sholat dengan kiblat mengarah kepada Masjid Al-Aqsa. Bahkan setelah hijrah, ketika sudah diwajibkan sholat 5 waktu, Rasulullah SAW tetap menghadap ke Masjidil Aqsa sampai turun perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memindahkan kiblat sholatnya. Perintah pergantian kiblat itu berada di dalam surah Al-Baqarah, yaitu ayat 144. Sungguh kami melihat wajahmu, Nabi Muhammad, sering menengadah ke langit, maka pasti akan kami palingkan engkau ke kiblat yang engkau sukai. Lalu hadapkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram. Dimanapun kamu sekalian berada, hadapkanlah wajahmu ke arah itu. Sesungguhnya orang-orang yang diberi kitab benar-benar mengetahui bahwa perpindahan kiblat ke Masjidil Haram adalah kebenaran dari Tuhan mereka. Allah tidak lengah terhadap apa yang mereka kerjakan. Imam Mazhab Maliki sepakat mengatakan masjid yang paling utama adalah Masjidil Nabawi, Masjidil Haram, dan Masjidil Aqsa.
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak boleh melakukan perjalanan ibadah kecuali kepada 3 masjid, Masjidil Haram, Masjidku ini, dan Masjidil Aqsa. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ketika Sulaiman bin Daud membangun Baitul Maqdis, ia lalu meminta kepada Allah 3 hal. Ia meminta kepada Allah agar jika memutuskan sesuatu, maka sesuai dengan hukumnya. Permintaan itu pun dikabulkan. Kemudian ia meminta kepada Allah agar diberi kerajaan yang tidak ada seorang pun yang memiliki kerajaan seperti itu. Permintaan itu pun juga dikabulkan, dan ia juga meminta kepada Allah ketika selesai dari pembangunan masjid itu, agar setiap orang yang datang ke sana dengan satu motivasi, yaitu untuk sholat, maka sehingga kesalahannya diampuni laksana bayi yang baru dilahirkan ibunya. Masjid Al-Aqsa ini sering diperebutkan. Menurut sejarahnya, Kompleks Al-Aqsa menjadi situs sejarah 3 agama. Tempat ini pernah menjadi simbol toleransi antar umat Islam, Kristen, dan Yahudi. Namun, kompleks di Yerusalem ini telah menjadi lokasi konfrontasi kekerasan antara Yahudi dan Arab selama 100 tahun. Sejak Israel menjadi satu wilayah utuh, penguasaan terhadap Al-Aqsa menjadi tumpang tindih. Israel sendiri menganggap wilayah ini sebagai wilayah kebangkitan Mesianis Yahudi. Bagi umat Islam, Al-Aqsa memiliki peran penting dalam sejarah karena menjadi tempat berlangsungnya Isra Mi'raj, di mana Nabi Muhammad menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Arsitektur Masjidil Aqsa memiliki gaya yang khas dan terdapat perpaduan dari berbagai pengaruh arsitektur. Adanya Kubah Sakrah. Kubah Sakrah adalah bangunan yang paling terkenal di Masjidil Aqsa. Bangunan ini terletak di pusat kompleks dari Masjidil Aqsa dan merupakan sebuah kubah besar yang berdiameter sekitar 20 meter. Kubah ini dibangun pada abad ke-7 oleh Abdul Malik bin Marwan dan dihiasi dengan mozaik dan kaligrafi berwarna emas. Kemudian adanya Dome of the Rock. Dome of the Rock merupakan bangunan yang juga terletak di Masjidil Aqsa Yerusalem ini. Bangunan ini terletak di tengah-tengah kompleks masjid dan dikelilingi oleh taman-taman yang indah. Dome of the Rock memiliki bentuk kubah yang unik dan dihiasi dengan kaligrafi Arab dan mozaik. Adanya pilar-pilar dan kubah-kubah kecil. Nah, selain kubah Sorok dan Dome of the Rock, Masjid Al-Aqsa juga memiliki beberapa bangunan kecil yang tersebar di sekitar kompleks. Bangunan-bangunan kecil ini biasanya memiliki bentuk kubah atau kubah-kubah kecil yang indah. Selain itu, di dalam kompleks Masjidil Aqsa juga terdapat banyak pilar-pilar yang kokoh dan berukir-ukir indah. Masjidil Aqsa dikelilingi oleh tembok-tembok dan gerbang-gerbang yang kokoh. Tembok-tembok ini sudah ada sejak zaman Romawi dan Persia. Sedangkan gerbang-gerbang masjid didirikan pada abad ke-7 dan dihiasi dengan ukiran-ukiran yang indah. Kombinasi arsitektur yang unik dari berbagai pengaruh dari zaman dahulu membuat Masjidil Aqsa menjadi salah satu tempat yang indah dan menakjubkan. Dengan keindahannya, Masjidil Aqsa menjadi daya tarik bagi wisatawan yang ingin mengunjunginya. Namun, sebagai tempat suci bagi umat Islam, Masjidil Aqsa tetap harus dijaga dengan baik dan dihormati sebagai tempat suci bagi umat Muslim.